Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi anak-anak kelas 11 atau anak kelas 12 yang lagi menjalankan atau akan menjalankan kegiatan praktek industri atau disingkat prakrin atau kegiatan PKL praktek kerja lapangan atau magang pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Kali ini akan saya sampaikan beberapa pembekalan mental untuk menyiapkan kegiatan praktek industri bagi anak-anak yang akan menjalani praktek kerja di lapangan. Dalam praktek industri atau pembekalan mental yang harus disiapkan, pertama adalah mental dalam mencari tempat DUDI atau tempat usaha atau tempat industri, di mana pada program keahlian teknik komputer dan jaringan ini tempat yang harus dicari memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kompetensi program keahlian yang ada di jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Spesifikasinya yang pertama itu ada yang bernama pertokoan, yang kedua ada yang bernama perkantoran, yang ketiga ada yang bernama pendidikan, yang keempat ada balai latihan kerja, dan yang kelima ada PT atau CV yang bergerak di pengembang software, aplikasi atau pengembang hardware komputer atau jaringan. Yang terakhir adalah home industry atau usaha rumahan yang menghasilkan jasa produk IT dan produk jaringan atau networking. Secara detail, mental yang harus dibentuk adalah bahwa sebelum kita menentukan tempat studi atau dunia usaha, dunia industri ini layak kita jadikan tempat magang, saya contohkan tentang pertokoan, maka pertokoan yang kita jadikan tempat magang memiliki spesifikasi pekerjaan atau pembelajaran yang akan diajarkan di lapangan adalah yang pertama, jika toko itu mau atau setuju memberikan pengalaman tentang marketing dan pekerjaan office seperti manajemen file dan add file, menata hasil printout, maka pertokoan ini menjadi layak untuk diajukan sebagai tempat magang. Di mana marketing ini kita nanti di tempat studi itu akan diajari bagaimana cara memasarkan barang, memasarkan jasa yang ada di tempat usaha itu yang ada hubungannya dengan bidang IT, software maupun hardware atau jaringan. Yang kedua, secara spesifikasi pertokoan itu juga memberikan pengalaman membangun usaha dari nol. Usaha ini pengalamannya adalah pertama, bagaimana cara mencari modal. Yang kedua, bagaimana cara membuat perizinan sehingga bisa membuat usaha di bidang komputer dan jaringan. Dan yang ketiga adalah pemasaran. Kalau pengalaman ini nanti diajarkan atau diberikan pengalaman seperti ini, maka di pertokoan itu layak dijadikan tempat magang atau prakrin. Yang ketiga, di sana juga nanti pemilik studi itu
juga memberikan pengalaman bagaimana cara memperoleh pekerjaan setelah lulus dari program kalian teknik komputer dan jaringan. Di sana diberikan pengalaman bagaimana cara membuat lamaran dan membuat relasi di dunia pekerjaan, sehingga nanti setelah lulus SMK kita atau anak-anak ini akan langsung bisa diterima di tempat di mana kita bekerja, atau diterima di mana relasi studi itu memiliki relasi usaha di tempat lain. Yang terakhir, pekerjaan yang disediakan atau pengalaman yang diberikan di toko itu memiliki pekerjaan dikasih pekerjaan atau pengalaman menginstalasi sistem operasi seperti Windows, seperti Linux, seperti Office, Open Office, dan sebagainya. Di sana juga kadang-kadang akan ada pekerjaan dan pengalaman perakitan, mulai dari merakit komputer, merakit laptop, merakit komponen HP atau komponen jaringan yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Dan di sana juga diajari bagaimana melakukan pengembangan perbaikan perangkat hardware, software yang ada pada komputer, laptop, atau HP. Di sana diberikan pengalaman bagaimana ketika ada komputer atau laptop atau HP yang rusak, diberikan pengalaman bagaimana cara memperbaikinya dengan alat yang dimiliki oleh tempat DUD. Jika ada toko yang seperti saya sebut detail, mulai dari marketing, pengalaman membangun usaha, pengalaman cara memperoleh usaha, sampai pekerjaan yang sesuai dengan materi yang ada di jurusan program keahlian teknik komputer dan jaringan, maka pertukuan itu layak untuk dijadikan tempat praktek kerja lapangan atau magang. Nah, bagaimana jika pertokoan itu tidak memenuhi kriteria yang sudah saya sebut tadi, maka toko itu tidak layak. Artinya semua DUDI seperti pertokoan, perkantoran, pendidikan, balai latihan kerja, PT atau CV pengembang software, atau usaha rumahan atau home industry, itu intinya harus diadakan observasi dulu, di mana anak-anak sudah melihat seperti apa pekerjaan di sana dan sudah berkomunikasi dengan pemilik usaha atau industri itu, bahwa di sana nanti akan dikasih pengalaman pekerjaan yang sesuai dan pekerjaan tentang pengembangan pengalaman yang sudah pernah diperoleh di sekolah atau di jurusan teknik komputer dan jaringan. Itu mental yang harus dibentuk. Jadi mental pertama itu harus memiliki mental untuk mengobservasi usaha yang akan dijadikan sebagai tempat magang. Di sana kalian atau anak-anak akan berlatih bagaimana berkomunikasi, bersilaturahmi, bertanya-tanya sesuai dengan apa yang ada di sana. Mental berikutnya yang harus dibentuk atau yang harus anak-anak persiapkan adalah pertama, berhubungan dengan jarak studi atau dunia usaha, dunia industri. Di mana di sini secara spesifikasi ada dua yang paling besar. Yang pertama adalah studi itu jaraknya jauh dari rumah tinggal. Karena kita dari SMK Negeri Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, maka saya bisa contohkan di jarak jauh itu seperti di studi yang berada di Kabupaten Tuban, yang berada di Gresik, Surabaya, atau di luar Kabupaten Lamongan. Kenapa ini saya sebut jauh? Karena di sini nanti akan membutuhkan beberapa persiapan
mulai dari kelas 10. Yang harus disiapkan adalah pertama pembiayaan, sehingga di sini anak-anak sejak kelas 10 harus sudah melakukan kegiatan menabung biaya ketika nyampe pada kegiatan magang ini. Nah, biaya ini biasanya muncul pertama untuk biaya hidup, biaya kos, biaya transportasi, dan biaya administrasi sekolah yang dibutuhkan. Jadi kalau magangnya itu jauh, kita harus nabung sejak kelas 10 untuk mempersiapkan biaya hidup, biaya kos, biaya transport, dan biaya administrasi sekolah yang dibutuhkan. Jika kita nanti memilih opsi magang jauh dari rumah, kita akan mendapatkan sisi positifnya. Sisi positifnya yang pertama, kita nanti akan belajar dan kita akan mampu belajar mandiri jauh dari keluarga. Dimana selama ini kita sekolah masih setiap hari pulang dan sebagainya. Kalau kita magang jauh, kita akan belajar mandiri dari keluarga. Yang kedua, kita juga akan mampu mengolah keuangan atau uang saku yang diberikan orang tua dalam proses magang itu sendiri. Terus di sana juga kita akan belajar mandiri memilih teman atau memilih pergaulan, dan di sana juga kita akan belajar menjaga diri bagaimana dengan lingkungan sehingga nanti kita tidak ikut dalam pergaulan yang negatif. Terus yang terakhir, kita juga akan mampu membangun relasi jauh dari rumah tinggal. Karena kita pernah punya pengalaman magang jauh dari rumah, jadi setelah kita lulus dari SMK, kita akan memiliki mental untuk berani mencari pekerjaan dengan relasi yang pernah kita bentuk saat magang jauh dari rumah. Yang kedua, dari sisi jarak, mental yang harus dibentuk adalah jika kita magang jarak dekat dari rumah tinggal. Artinya kita magang yang dekat dengan rumah tinggal kita, mungkin masih satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, itu biasanya yang harus dipersiapkan tidak terlalu banyak. Yang dipersiapkan adalah tetap satu untuk menabung. Menabungnya ini berbeda dengan ketika kita akan magang jarak jauh. Biaya menabungnya hanya untuk biasanya biaya administrasi sekolah dan transportasi saja. Lama kita berdomisili di Brondong, kita magang di Kecamatan Paciran, jadi jaraknya masih satu kabupaten, itu tidak membutuhkan biaya kos dan sebagainya. Hanya membutuhkan biaya transportasi dan sebagainya. Tetapi sisi positifnya, yaitu sisi positif jika magang dekat, yaitu pembiayaannya lebih ringan dengan mental kemandirian serta pengalaman kerja seadanya. Artinya apa? Pembiayaannya kalau magang dekat itu memang ringan, tetapi pembelajaran mental kemandiriannya sangat sedikit didapat karena masih pulang setiap hari, dan pengalaman kerjanya juga tidak semenantang atau sebanyak ketika kita magang jauh dari rumah. Mental yang selanjutnya yang harus anak-anak tingkatkan di sekolah sebelum berangkat magang, yaitu skill atau keterampilan materi produktif yang ada di teknik komputer jaringan. Pertama, skill yang harus ditingkatkan adalah siswa atau siswi mampu menghafal semua nama device komputer, jaringan, dan fungsinya. Ya, anak-anak harus hafal ini nama perangkatnya apa, umpama hard disk itu yang mana, RAM itu yang mana, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan instalasi OS, perakitan, networking, dan problem solving-nya. Anak-anak harus meningkatkan kemampuan
nginstal komputer, nginstal laptop, nginstal jaringan, ngerakit komputer, dan permasalahan serta cara memperbaikinya itu harus ditingkatkan, sehingga nanti ketika di tempat magang pemilik studi tidak terlalu banyak mengulang materi praktek problem solvingnya. Yang ketiga, siswa-siswi harus meningkatkan penggunaan aplikasi Office seperti Word, Excel, PowerPoint, internet, atau pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan perkantoran atau pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran. Jadi anak-anak harus menguasai mulai cara ngetik sampai dengan ngedit sampai dengan ngeprint atau print out hasil yang menggunakan aplikasi Office itu sendiri. Yang keempat, anak-anak harus mampu meningkatkan cara menyelesaikan pekerjaan marketing atau jasa pemasaran dan produk IT. Artinya anak-anak harus belajar meningkatkan skill memasarkan jasa dan memasarkan produk IT melalui tugas pembelajaran di kewirausahaan yang ada di materi produktif di SMK. Karena ini nanti sangat penting karena anak-anak SMK itu mampu membuat, mampu memproduk tapi tidak mampu memasarkan, maka kompetensi anak SMK ini sangat tidak produktif. Artinya hanya mampu bisa membuat tapi tidak mampu menjual, maka dianggap tidak produktif. Sehingga nomor 4 ini penting sekali. Yang nomor 5, siswa-siswi harus mampu meningkatkan penggunaan sosial media yang dimiliki sebagai media marketing online. Jadi anak-anak harus atau siswa-siswi harus meningkatkan skill bagaimana membuat media sosmed itu menjadi media pemasaran produk, jasa atau barang dari DUDI yang akan dijadikan tempat magang itu sendiri. Yang keenam adalah skill bersikap baik atau membangun relasi dengan pemilik studi, pembimbing studi, serta teman magang dari sekolah lain. Artinya anak-anak harus meningkatkan karakter baik, mampu membangun pertemanan dengan pemilik studi, dengan pembimbing studi, serta teman magang yang mungkin berasal dari sekolah lain yang ada di tempat studi itu. Selanjutnya skill yang harus ditingkatkan yaitu skill mengolah keuangan, uang saku. Ini yang harus anak-anak tekankan juga karena ini salah satu kelemahan di sebuah pendidikan. Jika anak-anak tidak belajar saat sekolah ini, maka setelah lulus akan mengalami kesulitan jika tidak belajar mulai sekarang. Pendidikan keuangan ini sangat penting menentukan anak SMK itu kerja besok ya, kalau sudah lulus kerja bisa mengolah gaji ya, karena kebanyakan orang bisa bekerja belum tentu bisa mengolah gaji. Yang pertama skill mengolah keuangan yaitu mampu belajar menabung untuk biaya magang sejak kelas 10. Ya, anak-anak harus belajar kalau ingin jadi orang sukses ya, kaya dan kaya dunianya itu harus bisa nabung. Kalau nggak bisa nabung ya itu akan sulit sukses di proses pendidikan yang ada di SMK ini. Yang kedua, mampu membuat perencanaan pengeluaran saat magang, mulai dari administrasi sekolah, biaya kos, biaya hidup, biaya transport, pulang pergi dari tempat studi selama kegiatan magang. Jadi anak-anak harus mampu membuat ya, kalau dapat uang saku dari orang tua umpama 500, maka uang 500 ini dibuat perencanaan pengeluarannya untuk apa saja hingga nanti dalam 1 bulan tidak nambah dari uang 500 itu sendiri. Nah, contohkan seperti itu. Yang ketiga, mampu mengolah uang saku dari orang tua atau keluarga. Artinya kita harus mampu belajar hemat. Ya, hemat itu berbeda dengan pikir atau medit ya. Orang hemat itu tetap bisa bersedekah
mereka tetap bisa memberi, tetapi dia mampu membuat perencanaan ini pengeluaran primer, pengeluaran sekunder, tersier, ya, ini harus dibiasakan di kehidupan siswa-siswi atau anak-anak agar nanti bisa sukses di kegiatan magang. Yang keempat, mampu melakukan karakter tolong-menolong. Maksudnya begini, subsidi silang. Maksudnya ketika kita baik ya dengan teman, pasti teman kita akan baik dengan kita. Artinya hidup bergantian, tolong-menolong. Kalau terjadi masalah keuangan, masalah pekerjaan yang sulit, maka bisa minta bantuan teman. Dan kalau sudah pernah dibantu dan suatu saat teman kita butuh bantuan kita, ya kita bisa membantunya. Nah, seperti itu. Yang kelima, mampu mengambil hati atau mampu bekerja lebih baik hingga pemilik Dudi memberi upah pemasukan sebagai tambahan uang saku di tempat magang. Maksudnya begini, selama ini secara analisis dan pengalaman yang saya temukan, ketika seorang siswa itu bisa ngambil hatinya pemilik Dudi dalam tanda arti nurut, ya, bekerja keras, rajin, hingga pemilik Dudinya suka, maka dia biasanya akan dikasih uang saku atau gaji atau yang lainnya. Yang ketiga, skill keterampilan yang harus anak-anak asah dan tingkatkan waktu di sekolah sebelum magang adalah mampu mencari teman di lingkungan Dudi yang berkarakter baik dan benar. Artinya kamu di sana akan belajar, boleh ketemu kalau ada teman yang ngajak kurang baik, kamu pasti bisa menolak dan sebagainya. Yang kedua, mampu menyerap pengalaman dan ilmu pergaulan positif di tempat kerja atau DUDI. Yang ketiga, mampu membuat pekerjaan atau usaha setelah dari magang. Nah, ini materi kewirausahaan di SMK, terutama di program kalian teknik komputer jaringan, memang sangat penting. Materi ini harus implementasi, sedikit teori tapi banyak praktek, sedikit mencoba, sedikit gagal untuk sukses. Ini skill yang harus dibangun dalam membangun mental kegiatan magang. Yang selanjutnya di sini di pembekalan mental yang harus anak-anak ketahui, yang selanjutnya adalah tata tertib magang. Tata tertib magang ini akan sangat penting karena akan menjaga berjalannya kegiatan ini secara baik dan sesuai dengan keinginan, tujuan anak-anak sendiri dan tujuan sekolah mengadakan kegiatan magang ini atau prakrin ini. Pertama, peserta magang harus membaca, memahami serta mentaati tata tertib magang yang dibuat oleh sekolah. Ini nanti anak-anak akan diberikan buku di mana buku laporan itu nanti sudah ada tata tertib magang, dibaca, dipahami serta ditaati. Jadi kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada guru pembimbingnya. Yang kedua, peserta magang harus membaca, memahami serta mentaati tata tertib yang dibuat oleh pemilik Dudi atau pemilik dunia usaha, dunia industri. Artinya tata tertib dari sekolah dengan dari Dudi itu biasanya beda. Kalau beda ya berarti nanti anak-anak butuh memahami tata tertib yang diberikan pemilik Dudi. Dan nanti anak-anak bisa lebih nyaman, lebih sesuai yang diinginkan oleh pemilik Dudi itu sendiri. Yang ketiga, peserta magang harus mengisi semua lembar laporan magang yang telah disediakan oleh kelompok kerja prakrin dengan pembina dari sekolah. Itu nanti akan saya buatkan bagaimana tutorial cara membuat atau mengisi dari form-form itu. Yang keempat, pedoman sikap peserta magang di tempat Dudi agar sukses sesuai tujuan magang. Ini sangat penting, di mana ini juga salah satu pesan saya yang saya kutip dari kata-kata besar seorang yang sudah sangat nyata bagaimana beliau menerapkan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama,
lamun sira sekti ojo mateni. Artinya kalau anak-anak nanti punya kemampuan atau kekuasaan, jangan membunuh kehidupan atau karakter, atau memfitnah orang lain, atau memfitnah teman satu tempat kerja. Itu artinya lamun sira sekti ojo mateni. Nah, ini karakter yang sangat baik. Nah, anak-anak harus belajar sehingga nanti kalau mampu maka akan dibawa sampai besar. Yang kedua, lamun sira banter ojo disiki. Artinya begini, kalau anak-anak itu punya kemampuan kreatif, inovatif, tetaplah mengutamakan komunikasi atau koordinasi sesuai job description atau tupoksi tugas dan fungsi dari yang diberikan di tempat studi nanti. Jadi jangan sampai anak-anak itu merasa pinter, merasa bisa, itu sering ninggal temannya yang tidak bisa. Ya, paling tidak karakter menolong itu, tolong menolong, komunikatif itu diterapkan di tempat studi nanti. Yang terakhir, lamun sira pinter. Nah, ini ojo minteri. Jadi kalau anak-anak ini di sana nanti pinter atau pandai, jangan mencuri atau membohongi. Jadi 3 kata-kata ini yang sering dipakai sebagai konsep hidup oleh penulisnya, yaitu salah satunya adalah Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ini kata-kata yang sangat baik bagi anak-anak mungkin ya, sebagai pedoman di mana nanti kita akan hidup di tempat DUDI itu hidup banyak orang, ikut orang. Ya, rumusnya ada 3 ini. Karakter kita harus kita tata dan kita akan mencapai tingkat kesuksesan di dunia DUDI sampai nanti kita lulus sekolah. Demikian anak-anak penjelasan atau karakter, pembekalan mental yang harus kita bangun di diri kita. Semoga bermanfaat dari apa yang telah saya sampaikan, di mana magang adalah praktek kerja nyata, di mana kita harus benar-benar menyiapkan karakter, skill untuk kesuksesan kegiatan praktek industri, magang, PKL yang ada di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Terima kasih untuk anak-anak, saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan semoga sukses di kegiatan prakrin atau magang pada tahun ini. Anak-anak mendapatkan pengalaman sesuai yang diinginkan. Akhirnya saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.